Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Poki masih bisa memberikan materi untuk kalian dalam bentuk video. Salawat serta salam semoga tercurah kepada habibana wa nabiyana Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah menjalankan sunnah-sunnah dari beliau. Ketemu lagi dengan Poki. Apa kabar kalian semua? Setuju? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan tiada kurang suatu apapun. Tetap semangat belajar IPA, dan Poki doakan kalian semua mudah untuk mempelajari ilmu ini. Oke, langsung aja kita akan mempelajari makanan sebagai sumber energi yang pastinya IPA kelas 7. Ini materi yang akan kita bahas berupa makanan, dan makanan. Ada Optimus nih, Transformers. Ternyata berhubungan materi itu mengenai transformasi energi di dalam sel. Kalau Optimus adalah Transformers, dibuat langsung oleh saya sendiri. Lalu ada tujuannya nih, kita belajar mengenai makanan sebagai sumber energi. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini adalah setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran model daring atau online, kalian mampu menjelaskan sumber energi karbohidrat, protein, lemak, dan transformasi energi makhluk hidup dengan mengembangkan sikap religius, gotong royong, tanggung jawab, dan disiplin. Bismillah, semoga kalian tercapai dan kita tercapai tujuan pembelajaran kali ini. Nih, Poki senang dengan gambar ini. Anak-anak yang antusias, semangat selalu belajar dalam sains IPA. Semoga kalian juga terdaftar sebagai anak-anak yang cerdas sebagai IPA. Makanan sebagai sumber energi. Jadi energi itu pengertiannya adalah kekuatan atau usaha untuk melakukan perubahan atau gerak. Ketika kita bergerak membutuhkan energi. Dari mana sumber energi itu? Sumber energi itu berasal dari makanan yang pasti. Yang pertama karbohidrat, protein, dan lemak. Ketiga makanan ini adalah makanan yang mengandung banyak Ketiga makanan ini adalah makanan yang menghasilkan banyak energi. Ada karbohidrat, protein, dan lemak. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Fungsinya yang tadi disebutkan untuk bergerak, berolahraga, belajar, dan melakukan aktivitas lainnya. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Ketiga inilah yang berperan untuk menghasilkan sumber energi. Wow, ada nasi nih. Kira-kira gambar ubi ini, ubi. Oh, jagung. Apa yang pertama kali terlintas ketika kalian melihat gambar ini dalam makanan? Mengenyangkan? Ya, makanannya. Karena makanan yang seperti ini adalah makanan ciri khas dari karbohidrat. Seperti apa karbohidrat itu? Karbohidrat urutan pertama, makanan yang menghasilkan banyak energi. Karena karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Contoh makanannya sudah ada di dalam gambar, dan juga buah-buahan yang rasanya manis. Jadi 1 gram karbohidrat itu setara dengan 4 kilokalori. Itu karbohidrat. Yang kedua ada protein. Wah, makanan lagi yang datang. Ini ciri khas dari makanan yang mengandung banyak protein. Ada kacang-kacangan, ada daging sapi, ada ayam, susu, keju, ikan, dan buah alpukat. Protein itu adalah senyawa kimia yang mengandung unsur CHON, kadang juga mengandung P dan S. Bahan makanan yang banyak mengandung protein antara lain seperti yang ada di dalam gambar. Nah, CHON itu apa? C itu adalah karbon, H hidrogen, oksigen, nitrogen. P adalah fosfor, S adalah sulfur atau biasa dikenal belerang. Kadang-kadang makanan yang mengandung protein ada juga yang mengandung fosfor dan belerang. Protein terbagi menjadi 2, ada protein hewani yang contohnya ikan, telur, susu, dan keju. Juga ada protein nabati yang menghasilkan kacang, tahu, tempe, dan lain-lain. Itu adalah protein. Yang berfungsi juga protein itu adalah untuk memperbaiki sel yang rusak, memperbaiki jaringan di dalam tubuh, juga sebagai untuk menghasilkan sel yang lebih baik. Yang terakhir, yang ketiga adalah lemak. Ini adalah contoh makanan-makanan yang mengandung lemak. Karena lemak mengandung unsur CH dan O. C
C itu adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Peran lemak untuk menyediakan energi 9 kalori, melarutkan vitamin A, D, E, dan K, juga menyediakan asam lemak bagi tubuh. Bahan makanannya itu adalah keju, susu, dan daging. Itu adalah lemak hewani. Yang kedua ada lemak nabati. Selanjutnya ini yang Pak Oki maksudkan transformers, yaitu transformasi energi di dalam sel. Jadi perubahan energi terjadi di dalam sel, maka disebut dengan transformasi energi dalam sel. Transformasi energi di dalam sel itu adalah makhluk hidup heterotrof yang memanfaatkan sumber makanan organik yang tidak mampu mengubah senyawa menjadi senyawa organik. Energi bersumber dari makanan yang dikonsumsi. Jadi ketika makhluk hidup mengonsumsi sebuah makanan, terjadi transformasi energi di dalam sel. Ini salah satu gambarnya. Energi ini akan mengalami transformasi dari energi potensial, energi kimia, menjadi energi panas dan energi kinetik atau gerak. Ini contohnya di dalam tumbuhan, transformasi klorofil. Selanjutnya, transformasi ini terjadi di dalam organel yang terdapat di dalam sel, maka disebut dengan transformasi energi dalam sel. Yang pertama ada transformasi energi oleh klorofil. Nah, klorofil itu zat hijau daun. Dia disebut klorofil karena mengandung kloroplas yang berfungsi sebagai fotosintesis, menyerap sinar matahari, lalu dia melakukan fotosintesis di dalam daun. Selanjutnya, energi radiasi matahari yang ditangkap oleh klorofil, prosesnya digunakan untuk mereaksikan CO2 dan H2O. CO2 itu adalah karbon dioksida, H2O adalah air menjadi glukosa atau gula. Ini lebih jelasnya. Jadi selain menjadi glukosa, dia juga menghasilkan oksigen. Menghasilkan oksigen yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas, tumbuh, berkembang, juga bernapas. Yang kedua, ada transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria itu adalah organel yang terdapat di dalam sel, memiliki peran dalam respirasi sel. Ini bentuk dari mitokondria. Jadi mitokondria juga dia mengubah makanan karbohidrat menjadi energi. Itu fungsi dari energi mitokondria. Selanjutnya, mitokondria merupakan sel yang berfungsi mengekstrak energi dari makanan. Organel yang besar dalam sel dan menempati sekitar 25 volume. Besar sekali ya, 25% dari volume sitoplasma. Itu adalah transformasi energi di dalam mitokondria. Ini gambarnya. Sel tumbuhan, zat makanan, mitokondria, energi, karbon dioksida, air, dan oksigen masuk ke sini. Oke, mungkin itu penjelasan singkat video dari Pak Oki. Kalian bisa lihat di Google Classroom-nya. Jangan lupa kalian untuk mengerjakan soal-soalnya. Kalau ada pertanyaan, bisa kalian langsung WhatsApp ke Pak Oki, bisa langsung kalian komen nanti di Google Classroom-nya. Wah, ada Naruto nih, tim 7. Jadi kalian harus lebih sering belajar, tekun. Apapun kondisinya, Pak Oki berpesan jangan turunkan semangat kalian. Sekian dari Pak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.